Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo dari TNG Farm di Klaten. Nah, pada kali ini topik yang akan saya bahas adalah tentang Indigofera, pakan ternak kebal kemarau namun besar daya guna. Nah, bagaimana detail dari topik ini? Silahkan tonton sampai habis. Selamat menonton. Sebagai seorang peternak kambing dan domba, terkhusus lagi peternak kambing perah yang membutuhkan pakan dengan protein yang tinggi, maka saya menjuluki Indigofera sebagai legum atau ramban kelas dunia. Nah, kenapa Indigofera saya juluki sebagai ramban kelas dunia? Saya akan jelaskan satu persatu keistimewaan dari Indigofera ini, dan siapa tahu akan menginspirasi Anda untuk juga segera mempersiapkan diri untuk menanam Indigofera menyambut musim hujan yang masih akan datang beberapa bulan lagi. Nah, seperti yang kita sedang jalanin pada saat ini, Indonesia sebagai negara yang berada di dalam lintasan garis khatulistiwa memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada saat musim hujan, karena curah hujan yang tinggi, air tersedia melimpah di mana-mana, maka tumbuh-tumbuhan bisa berkembang dengan baik dan pesat. Rumput, tanaman, pohon, ramban, semuanya berkembang dengan baik, sehingga para peternak tidak mendapatkan kesulitan untuk mencari pakan buat ternaknya. Namun pada saat kondisi musim kemarau, apalagi musim kemarau yang cukup panjang, seperti yang terjadi di tahun 2023 karena El Nino pada saat ini, maka musim kemarau bisa berlangsung lebih dari 6 bulan. Dari ahli menyatakan bahwa musim hujan baru akan datang pada bulan November, sekitar 2 bulan yang akan datang. Padahal di beberapa daerah seperti di Klaten, musim kemarau sudah dimulai sejak bulan Februari, jadi sudah berlangsung lebih dari 9 bulan. Nah, kondisi ini mengakibatkan pasokan pakan buat ternak menjadi bermasalah karena menurun drastis. Seperti yang sudah pernah ditayangkan di video TNG sebelumnya, produktivitas dari rumput itu berkurang bisa sampai 80-90% dari produktivitas yang biasanya. Dari yang biasanya 7 kilo per meter persegi rumput pacong, pada saat musim kemarau bisa turun hanya di angka 1-2 kilo per meter persegi. Nah, Indigofera seperti yang sudah saya bahas di awal merupakan legum kelas dewa, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaan yang paling bagus dari Indigofera adalah tanaman ini merupakan tanaman yang paling tahan dengan kemarau atau dengan pasokan air yang sangat sedikit. Di musim kemarau yang panjang, yang bisa dibilang hampir tidak pernah ada hujan, tanaman Indigofera sesudah dipanen dia secara stabil akan bertunas dan tumbuh sehingga siap untuk dipanen dalam jangka waktu sekitar 2 bulan lagi. Jadi sekitar 8 minggu.
hanya sedikit mengalami penurunan tingkat produksinya. Jika Anda melakukan penanaman dengan teknik tanam yang rapat 1 kali 1 meter, kemudian dengan cara panen yang 2 layer, maka di dalam 1 meter persegi Anda bisa panen indigo vera sebanyak 3 kilo per meter persegi hasil panen yang basah. Ini kondisi yang luar biasa, paling tinggi dibandingkan dengan legum-legum yang lain, dan hanya bisa dikalahkan oleh rumput-rumput gajah dalam kondisi musim hujan. Nah, selain itu, keistimewaan yang lain dari indigo vera adalah kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Menurut banyak penelitian, kandungan protein dari indigo vera itu antara 25% protein kasarnya sampai dengan 31-32%, tergantung kondisi di mana dia tumbuh dan kapan dilakukan penelitian. Nah, ketinggian dari PK protein kasar indigo vera ini hanya bisa disaingi oleh legum misalnya lamtoro. Namun lamtoro memiliki kelemahan karena mengandung zat anti nutrisi jika dibelikan dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, keunggulan dari indigo vera adalah indigo vera ini bisa ditanam di lokasi, di tanah yang kurang subur, karena akar dari indigo vera itu bisa mengikat nitrogen dan bahkan sifatnya akan memberikan kesuburan pada tanah di mana dia ditanam. Sehingga dengan demikian pemeliharaan menjadi jauh lebih mudah dibandingkan dengan tanaman legum-legum yang lain. Nah, keunggulan yang lain dari indigo vera adalah kalau legum-legum yang lain atau sumber tanaman pakan yang lain yang produktivitasnya cukup tinggi, misalnya singkong karet, tadi yang sudah saya sebutkan lamtoro, produktivitasnya cukup tinggi tetapi mereka mengandung zat anti nutrisi atau racun atau sianida, sehingga dibutuhkan pelayuan terlebih dulu, proses tambahan terlebih dahulu, dan harus dicampurkan dengan tanaman-tanaman yang lain atau hijauan yang lain sebelum diberikan kepada ternak. Nah, indigo vera ini kandungan anti nutrisinya sangat kecil sekali, sehingga pada saat sesudah dipanen bisa langsung diberikan secara tunggal kepada ternak, sehingga memudahkan para peternak di dalam memproses pakan ini dan kemudian memberikan sebagai pakan kepada ternaknya. Nah, ini keunggulan yang lain dari indigo vera. Keunggulan berikutnya adalah untuk pengembangbiakan. Nah, indigo vera ini sejak ditanam kemudian pada usia 2 bulan sudah mulai menghasilkan bunga dan kemudian menghasilkan biji. Indigo vera sangat mudah dikembangbiakan, dengan bijinya disemai dan kemudian dijadikan bibit. Bisa juga ditanam dengan cara di-stek. Selain itu, pada saat ditanam, pada saat awal mulai dia tumbuh, yang penting di bagian awal cukup mendapatkan air sampai kemudian dia bisa hidup, dan kemudian mulai dari usia 3 sampai 5 bulan sudah mulai bisa dipanen untuk pertama kalinya. Nah, sesudah itu secara rutin setiap 2 bulan indigo vera siap untuk dipanen dan memberikan pakan dengan kualitas yang luar biasa. Yang menjadi sangat populer pada saat ini karena betapa hebatnya daya guna dari indigo vera seringkali disebut sebagai konsentrat hijau.
Jadi daun indigo vera diolah lebih lanjut dan kemudian digiling menjadi tepung yang memiliki manfaat yang luar biasa, yang tidak kalah dengan konsentrat-konsentrat lain. Bahkan kandungan konsentrat dari daun indigo vera itu lebih dari 25%. Nah, oleh karena itu indigo vera ini selayaknya buat rekan-rekan peternak ya, baik peternak kambing dan domba, selayaknya menjadi pakan andalan Anda. Agar tidak tergantung kepada pihak luar, maka saya sarankan teman-teman untuk menanam indigo vera buat ternak Anda. Untuk memudahkannya ya, jika Anda memiliki ternak, tinggal menghitung berapa jumlah ternak Anda dan kemudian Anda kalikan 20 batang. Jadi kalau satu ekor kambing dan domba, Anda tanam 20 pohon indigo vera dan nanti secara berkala Anda panen akan mencukupi kebutuhan protein kasar dari ternak Anda sehingga ternak Anda bisa berkembang dengan baik dan biaya produksi Anda khususnya biaya pakan dapat ditekan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, sekarang di bulan September, menurut ramalan cuaca, musim hujan akan datang di bulan November atau akhir Oktober, maka kita sekarang memiliki waktu sekitar 1 bulan. Oleh karena itu, bersiap-siaplah, menyiapkan lahan Anda, kalau perlu menyewa lahan yang tidak produktif, untuk kemudian kita siapkan agar bisa kita tanami legum kelas dewa indigo vera. Tadi sudah saya sebutkan jumlahnya ya. Jika Anda memiliki ternak sebanyak 50 ekor, maka tanamlah 50 kali 20.000 pohon indigo vera, maka kebutuhan protein Anda khususnya untuk ternak Anda sudah akan tercukupi, sehingga biaya produksi Anda menjadi rendah. Dan yang paling penting nih, pada saat musim kemarau secara stabil, indigo vera tetap akan bisa berproduksi dengan tingkat volume yang tinggi, sehingga tidak membuat Anda pusing dalam menghadapi kemarau. Sampai sekian dulu ya teman-teman ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar bisa mendapatkan notifikasi video-video yang akan ditayangkan oleh TNG Farm Klaten. Salam sukses buat Anda, semoga peternakannya bisa cepat berkembang dan memberikan hasil yang baik buat Anda sekeluarga. Sampai ketemu di lain kesempatan.